Agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Sahabat BIS TV dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Abu Sumayyah Beni Sarbeni LCMPD Hafidhahullahu ta'ala, yang insyaAllah akan membahas kitab tafsir Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 264 insyaAllah ta'ala. Dan di akhir kajian ini kami membuka sesi interaktif. Silakan dapat bertanya langsung melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580, atau dapat menyampaikannya melalui kolom komentar, begitu juga melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Baiklah, sebelum kita mulai kami ingatkan diri kami, begitu juga para pemirsa sekalian, agar senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Persiapkan kitab dan alat tulisnya. Baiklah, kepada Ustaz, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Dan sungguh tidak ada yang lebih kita butuhkan melebihi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, melebihi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus atau terutama di zaman yang sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa fahuwa syarrun. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya ini itu lebih buruk daripada zaman atau waktu yang sebelumnya. Di zaman kita, zaman yang penuh dengan hal yang bisa menyesatkan seseorang, baik melalui jalur syubhat, berbagai kerancuan pemikiran, maupun dari jalur syahwat, keinginan yang melampaui batas. Semuanya merusak akidah seseorang, merusak agama seseorang. Maka kita sangat butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara
cara agar kita senantiasa dijaga Allah Rabbul Alamin adalah berusaha untuk menjalankan syariatnya, menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, sebagaimana wasiat atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putra pamannya, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, jagalah aturan Allah, jagalah syariat Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, sekarang kita lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir As-Sa'di, dan kali ini kita masuk ayat yang ke-264. Sebelumnya sudah kita baca ya, ayatnya. Ya, saya baca ulang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini seruan Allah kepada orang beriman. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza qala Allah ya ayyuhalladzina amanu," jika Allah telah berfirman, wahai orang-orang beriman, ar'isamak, pasang telinga dengan baik. Kalau Allah sudah berfirman, wahai orang-orang beriman, pasang telinga dengan baik. Karena pasti setelahnya, kalau tidak ada perintah maka larangan. Kemudian Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan sedekah kalian. La tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan sedekah kalian. Bil manni wal adha, dengan manun. Manun itu adalah mengungkit-ungkit sedekah yang kita berikan kepada orang yang kita berikan. Maksudnya mengungkit itu di hadapan orang yang kita berikan. Bil manni wal adha, dan adha. Adha itu apa? Adha itu memberikan sesuatu dengan cara yang menyakitkan orang yang kita beri. Itu adha. Jangan kau batalkan sedekah kalian dengan dua perbuatan tersebut. Nah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, orang yang seperti itu perbuatannya adalah kalladzi yunfiqu, seperti orang yang menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nas, karena pamer, karena riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah juga kepada hari akhir. Kemudian Allah memberikan perumpamaan, famathaluhu, maka perumpamaannya adalah kamathali sofwanin, seperti batu licin, alaihi turabun, di atasnya ada tanah, fa asabahu wabilun, lalu ditimpa hujan lebat. Batu licin, di atasnya ada tanah, lalu ditimpa hujan yang lebat. Kemudian fatarakahu solda, akhirnya ya hujan tersebut meninggalkan batu tersebut dalam keadaan licin kembali, bersih. Jadi orang berinfak tapi nggak ada pengaruhnya, nggak ada pahala, nggak ada apa-apa. Ya, la yaqdiruna ala syai'in, mereka tidak mampu sedikit pun, mereka ini ya tidak mampu sedikit pun, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Artinya mereka tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka infakkan. Wallahu, dan Allah, la yahdil qaumal kafirin, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Baik,
Kita baca penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di. Yanha ibadahu ta'ala. Allah melarang hamba-hambanya, ya. Yanha, Allah melarang ibadahu, hamba-hambanya, ta'ala yang maha luhur Allah. Lutfan bihim wa rahmatan, karena kasih sayang dan kelembutan dari Allah. Jadi Allah menggunakan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini bentuk rahmat dari Allah. Allah mengakui keimanan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, ini rahmat dari Allah, kelembutan dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya melarang hamba-hambanya an ibtadi shadaqatihim, melarang membatalkan sedekah mereka. Jangan kau batalkan sedekah kalian. Dengan apa? Bil manni wal adza, dengan al-mannu dan adza, ya, dengan diungkit-ungkit dan dengan cara yang menyakitkan orang yang kita beri. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, fafihi, dalam penjelasan tersebut ada faedah penting nih. Annal manna wal adza yubtilu shadaqah. Bahwa al-mannu dan al-adza itu membatalkan sedekah. Al-mannu wal adza, mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita berikan di hadapan orang yang kita berikan itu membatalkan sedekah. Demikian pula al-adza, cara yang buruk ketika kita memberikannya atau ucapan yang buruk di hadapan orang yang kita berikannya itu membatalkan sedekah. Kemudian ya, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa yustadallu bihadza, hal tersebut bisa jadi dalil. Hal tersebut bisa jadi dalil ala annal a'mal as-sayyi'ata tubtilul a'malal hasanata, bahwasanya amal-amal yang buruk itu bisa membatalkan amal-amal yang baik. Sebagaimana amal yang baik bisa menghapus amal-amal yang buruk, sebaliknya amal-amal yang buruk bisa membatalkan amal-amal yang baik. Jadi ayat ini pertama menunjukkan bahwa al-mannu wal adza itu membatalkan sedekah. Kemudian disimpulkanlah sebuah kaidah bahwa amal yang buruk itu bisa membatalkan amal yang baik. Tapi kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang lain dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ini menunjukkan bahwa amal yang buruk bisa menghapus amal yang baik. Wala tajharu lahu bil qaul, wala tajharu, jangan kau keraskan, lahu, kepadanya, kepada Rasul, bil qaul, dengan ucapan. Maksudnya jangan kau mengatakan kata-kata yang keras, yang tinggi di hadapan Rasul, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti sebagian kalian biasa mengeraskan suaranya di hadapan yang lain. Antahbatu a'malukum, khawatir amal-amal kalian itu hancur. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasakannya. Ya, jadi ini dalil penguat, ya, dalam surah Al-Hujurat yang menunjukkan bahwa amal-amal yang buruk bisa membatalkan amal-amal yang baik. Fakama annal hasanati, sebagaimana kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, bisa menghilangkan keburukan, fassayyi'atu, demikian pula keburukan, tubtilu ma qabalaha, membatalkan, ya, keburukan membatalkan amal-amal yang ada di hadapannya,
ya, yang berlawanan dengannya minal hasanat dalam bentuk kebaikan. Jadi sebagaimana kebaikan bisa menghapus keburukan, keburukan juga sama bisa menghapus kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Taib. Jadi di sini ada kaidah tuh ya. Dua hal, dua kesimpulan yang penting. Yang pertama adalah bahwa al-mannu wal adza bisa membatalkan sedekah. Nah, ini ada di bawah kaidah bahwasanya setiap keburukan bisa membatalkan kebaikan. Sebagaimana kebaikan bisa menghapus keburukan. Taib, fa fi hadhihi al-ayah. Maka dalam ayat tersebut di sini surah Al-Hujurat, ma'a qaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, wala tubtilu amalakum. Ini di ayat yang lain lagi, wala tubtilu amalakum, jangan kau batalkan amal-amal kalian. Atau fa fi hadhil ayah, maka dalam ayat ini, ayat yang kita bahas sekarang itu surah Al-Baqarah, ma'a qauli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala yang lain yaitu wala tubtilu amalakum, hathun, mengandung motivasi perintah ala takmilil a'mal, agar kita menyempurnakan amal, wa hifdhiha, dan menjaganya, min kulli ma yufsiduha, dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. Jadi ayat ini ya, wala kalladzi yunfiqu dan seterusnya ya, dari firman Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, dan seterusnya. Demikian pula dengan ayat yang lain, wala tubtilu amalakum, di dalamnya ada perintah kepada kita agar kita menyempurnakan amal, agar kita menjaga amal dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. Li'alla yadhi'a atau yadhi'u, bisa dua dibacanya. Li'alla yadhi'u al-amalu sudah, agar amal itu tidak pergi percuma begitu saja. Ya. Jadi di sini ayat ini ada banyak faedah. Pertama, bahwasanya al-manu dan adza membatalkan sedekah. Yang kedua, bahwasanya amal-amal keburukan bisa membatalkan amal-amal kebaikan. Yang ketiga, di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menyempurnakan amal dan menjaga amal dari segala sesuatu yang merusaknya. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amal-amal kalian. Jadi kalau orang sholat, maka pada asalnya dia wajib menyempurnakan sholat. Jangan ujuk-ujuk lagi sholat dibatalin gitu, nggak boleh. Ya, kecuali ada uzur misalnya ya. Termasuk misalnya saum, nggak boleh kalau udah saum udah saum nih, ujuk-ujuk dibatalkan, nggak boleh. Karena Allah berfirman, wala tubtilu amalakum, jangan kau batalkan amal kalian. Jadi hukum asal membatalkan amal itu tidak boleh, terlarang. Harus kita menyempurnakan amal-amal kita. Taib. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, seperti orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya karena ingin pamer. Wala yu'minu billah wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir. Maksudnya antum kalian ini, wa in qasadtum bidzalika wajhallah fi ibtida'il amri, jika kalian bermaksud dari infak itu adalah wajah Allah, artinya ikhlas, fi ibtida'il amri, dari awalnya. Jika kalian bersedekah dengan niat karena Allah dari awal, fa inna al-mannata wal adza mubtilani li amalikum, maka sesungguhnya al-mannu dan adza itu membatalkan amal kalian. Walaupun dari awal kalian niatnya adalah lillah, tetap al-mannu wal adza merusak amal kalian. Fatasiru a'malukum, maka amal-amal kalian menjadi
bimanzilatil ladzi ya'mal limura'atin nas, seperti orang yang beramal karena ingin pamer. Ya. Wala yuridu bihi Allah wa dar al-akhirah, tidak diniatkan karena Allah atau mengharapkan akhirat, enggak. Fahadza la syak anna amalahu min aslihi mardud, maka tidak diragukan amal yang seperti ini pada asalnya itu tertolak. Kenapa? Lianna syaratul amal an yakuna lillahi wahdah, karena syarat diterimanya amal bahwasanya amal itu diniatkan hanya untuk Allah saja. Wa hadza fil haqiqah amalun linnas la lillah. Pada hakikatnya amal seperti itu amal untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia berinfak tapi disertai dengan sikap manun dan adha. Manun sekali lagi mengungkit-ungkit amal di hadapan orang yang apa? Yang kita berikan. Mengungkit-ungkit sedekah di hadapan yang kita berikan. Atau adha, itu menyakiti orang yang kita bantu. Itu sama saja orang yang beramal karena ingin pamer. Jadi niat dari awal emang ingin pamer gitu. Sama aja, maksudnya sama aja di sini, amalnya ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fa'amaluhu batilatun wa sa'yuhu ghairu mashkur. Amal-amalnya batal, usahanya tidak pantas untuk diapresiasi gitu. Ghairu mashkur itu nggak pantas untuk diapresiasi. Jadi amalnya batal, usahanya tidak pantas untuk diapresiasi. Nah, kemudian Allah memberikan perumpamaan. Famathaluhu al-mutabiqu lihalihi. Perumpamaan yang cocok dengan keadaannya adalah kamathali sofwanin, seperti batu licin. Wahwa, sofwan itu adalah al-hajarul amlas asyadid, batu yang sangat licin. Sofwan itu. Ya. kita dapati ada orang namanya Sofwan, artinya batu licin. Beda dengan Sufyan. Kalau Sufyan mah nama di antara nama-nama para ulama. Ini mah Sofwan, artinya al-hajarul amlas asyadid, batu yang licin dan keras. Dan Sofwan ini juga menggambarkan tentang kerasnya hati. Sofwan, ya. Nah, kamathali Sofwanin, seperti Sofwan. Sofwan itu batu yang licin dan keras. Alaihi turab, di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, lalu ditimpa hujan. Ai matarun gozir, wabil itu matarun gozir, hujan yang lebat. Ada batu keras licin, di atasnya ada tanah, lalu ditimpa hujan deras. Fatarakahu solda, akhirnya hujan itu menjadikan batu tersebut menjadi licin kembali gitu. Laisa alaihi syai'un minat turab. Soldan di sini artinya laisa alaihi syai'un minat turab. Enggak ada sedikit pun tanah gara-gara hujan tersebut. Fakadzalika halu hadza al-mura'i, demikian pula keadaan orang yang pamer, orang yang riya. Qalbuhu gulid. Lihat. Makanya Sofwan itu selain menggambarkan tadi batu yang lemas, batu yang licin, juga keras. Nah, orang yang pamer qalbuhu gulidh, hatinya itu keras. Ya, qasin, gulidun qasin, hatinya keras. Bimanzilatis Sofwan, seperti batu licin. Jadi ada faedah ini. Ini Allah yang mengatakan, orang yang suka pamer hatinya keras. Kamathali Sofwan, ya. Seperti Sofwan. Di sini dikatakan oleh Syekh As-Sidi,
Fakadzalika halu hadza al-mura'i, demikian pula keadaan orang yang suka pamer. Qalbuhu ghalidun qasin, hatinya itu keras, bimanzilatis safwan, seperti batu yang tadi licin dan keras. Wa sadaqatuhu wa nahwuha min a'malihi, sedekah dan amal-amal yang serupa dengannya, bimanzilati turab alladhi ala safwan, seperti tanah yang ada di atas batu licin tadi. Batu licin perumpamaan hati yang keras, karena orang yang pamer hatinya keras. Tanah yang ada di atas batu licin seperti apa, perumpamaan untuk apa? Tanah. Perumpamaan untuk apa? Sedekah atau amal-amal yang lain. Sekali lagi, batu yang licin perumpamaan hati orang yang pamer, sementara tanah yang ada di atas batu licin perumpamaan sedekah atau amal-amal yang lain. Kalau ketimpa hujan, bersih udah. Ya. Nah, kemudian idza ra'ahu, ini hal lainnya nih, perumpamaan yang lain. Idza ra'ahul jahil bihalihi, jika orang bodoh melihatnya, dhanna annahu ardun zakiyah qabilatun linnabat. Dhanna, dia menduga, annahu ardun zakiyah, bahwa batu keras tadi adalah tanah yang bagus, qabilatun linnabat, yang bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Orang yang pamer dilihat orang soleh gitu kan, kalau orang bodoh yang melihatnya, ya. Faidan kasyafat haqiqatu halihi, kalau sudah terbuka hakikat keadaannya, zala dzalika turab, maka hilanglah tanah tersebut. Kan tadi karena hujan kan, hilanglah tanah tersebut. Wa tabayyana, maka jelaslah, anna amalahu, sesungguhnya amal-amalnya, bimanzilatis sarab, hanya seperti fata morgana. Dilihat dari kejauhan mah seperti air, pas dideketin nggak ada air, fata morgana kan. Wa anna qalbahu ghairu salihin linabatiz zar'i wa zakaihi alaih, dan hatinya tidak layak untuk apa? Untuk ditumbuhi, ya. Tidak layak untuk agar tanaman itu tumbuh dan berkembang, ya. Zaka itu artinya berkembang. Balir riya alladhi fihi wal iradatul khabithah, bahkan riya, suka pamer yang ada pada dirinya dan kehendak-kehendak buruk lainnya, tamna'u min intifaihi bisyai'in min amalihi, mencegah orang tersebut untuk mengambil manfaat dari amalnya. Ya, falihadza, oleh karena itu Allah berfirman, la yaqdiruna 'ala syai', dia tidak mampu sedikit pun di sedekah yang telah dia amalkan. Min a'malihim allati iktasabuha, dari amal yang telah dia lakukan. Dia enggak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah dia lakukan. Li'annahum wadu'uha fi ghairi mawdi'iha, karena mereka telah meletakkan bukan pada tempatnya, seperti tanah yang diletakkan di batu yang licin tadi. Nah, waja'aluha li makhluqin mithlihim, mereka telah meletakkan amal-amal tersebut untuk makhluk seperti mereka. Karena ingin pamer tadi kan? Berarti bukan lillah tapi linnas, agar dipandang oleh manusia. La yamliku lahum dararan wala naf'an, padahal makhluk tersebut tidak mampu untuk menolak keburukan atau untuk memberikan apa? Kemanfaatan. Wansarafu an ibadati man tanfa'uhum ibadatuhu, mereka beralih dari beribadah, ya, yang ibadahnya manfaat bagi mereka. Ibadah yang bermanfaat bagi mereka itu ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Mereka beralih dari ibadah kepada Allah, dari ibadah kepada Allah yang ibadahnya bermanfaat. Fassarafallahu qulubahum anil hidayah, akhirnya Allah memalingkan hati mereka dari petunjuk. Falihadza qal, oleh karena itu di akhir ayat Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan memberikan petunjuk
kepada orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka telah memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah malah diberikan kepada selain Allah. Makanya setiap keburukan akan melahirkan keburukan. Terus orang yang bermaksiat yang tadinya dosa kecil, kan dosa kecilnya dilakukan terus menerus, akhirnya menjadi dosa besar, bahkan beralih kepada dosa besar yang lainnya. Ketika seseorang melakukan dosa besar terus, akhirnya beralih kepada kekufuran. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Taib, ya demikianlah ya penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di. Masya Allah ya, fawaidnya banyak sekali ini. Baik, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada kalimat ya para pemirsa sekalian dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang kita baca dari kitab ini, tanyakan saja, nggak apa-apa. Ustaz, itu maksudnya apa? Tolong diulang gitu. Nice. Nggak apa-apa. Makanya sangat dianjurkan para pemirsa ya punya kitabnya. Dan di BIS alhamdulillah sekarang ada kitab ya, kitab As-Sa'di ini, tafsir As-Sa'di ada, bisa apa namanya dibeli di BIS itu yang 2 jilid ya, yang 2 jilid. Sebelumnya kan 1 jilid ya, yes, yang 1 jilid itu kecil gitu banget, untuk menerjemahkannya. Sekarang ada yang 2 jilid ya, cetakan Mesir ya, yes. Bisa itu, insya Allah mudah-mudahan membantu ya. Jadi sangat dianjurkan kepada para pemirsa untuk punya kitabnya ya. Nggak apa-apa nanti kita baca sedikit-sedikit. Kalau misalnya saya kecepatan ya, sampaikan saja, Ustaz afwan kecepatan gitu nerjemahinnya. Jadi sambil kita belajar bahasa Arab, sambil kita menerjemahkan tafsir, sambil kita memahami Al-Quran tentunya. Ini sangat-sangat bermanfaat ya para pemirsa sekalian. Kalau ada yang kurang dipahami dari apa yang saya baca, tanyakan saja. Ya, tanyakan saja. Demikian, barangkali ada pertanyaan. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat BIS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kami terkendala dengan koneksi internet. Jadi koneksi sekarang terputus untuk live streamingnya, tapi insya Allah nanti kajian ini akan kami upload ulang di saluran BIS TV. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan silakan bisa mengajukannya melalui kolom komentar. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena terkendala internet, jadi untuk siaran live streaming ini terputus. Tapi insya Allah akan kami upload ulang. Baik, kita akhiri dulu perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.